Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep, merespons usulan penggantian wakil presiden yang disuarakan sejumlah purnawirawan TNI. Kaisang menegaskan presiden dan wakil presiden dipilih rakyat sesuai konstitusi. Adik dari wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ini bahkan 2 kali menegaskan bahwa pemakzulan presiden atau wakil presiden harus sesuai konstitusi. Usulan pergantian wakil presiden menjadi salah satu poin tuntutan yang disuarakan oleh Forum Purnawirawan TNI. Secara konstitusi, presiden dan wakil presidennya sudah dipilih langsung oleh rakyat. Ya. Berarti usulan itu tidak bisa diterima atau bagaimana menurut Mas? Itu tadi semua kan sudah berdasarkan konstitusi. Ketua MPR sekaligus Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut wakil presiden Gibran Rakabuming Raka sah sebagai wakil presiden sesuai konstitusi. Meski demikian, Muzani mengklaim belum mempelajari secara utuh tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang menginginkan pergantian wakil presiden. Saya belum membaca itu, belum mempelajari itu dan belum membaca. Baru mendengar juga beberapa sekilas. Jadi Prabowo adalah presiden yang sah, Gibran adalah presiden yang sah. Gibran adalah wakil presiden yang sah. Tapi kalau menurut Bang Muzani, apakah usulan-usulan seperti itu bisa mengganggu soliditas atau jalannya pemerintah? Saya tidak tahu bagaimana. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Brawijaya Aan Eko Widiarto menyebut usulan pemberhentian wakil presiden tidak sesuai dengan konstitusi. Harusnya usulan ini diajukan oleh DPR terlebih dahulu sebelum diuji Mahkamah Konstitusi, bukan diajukan ke MPR. Aan menjelaskan DPR bisa mengajukan dugaan pelanggaran hukum atau dugaan tidak memenuhi syarat seorang wakil presiden ke Mahkamah Konstitusi. Ranah yang ada dalam konstitusi untuk pemberhentian seorang wakil presiden itu adalah melalui usulan dari DPR kepada Mahkamah Konstitusi atas dugaan 2 hal. Pertama adalah dugaan pelanggaran hukum, yang kedua adalah dugaan tidak lagi memenuhi syarat sebagai seorang wakil presiden. Nah, kalau rekomendasi dari Dewan Purnawirawan ini agar presiden mengajukan kepada MPR ini agak miss memang kalau dari sisi tata cara impeachment yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi kalau boleh saya jelaskan, sebenarnya tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, pertama DPR ada dugaan ya, tentang 2 hal tadi, pelanggaran hukum atau dugaan tidak memenuhi syarat. Dugaan ini disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Nanti Mahkamah Konstitusi akan mengadili. Yang jadi sorotan lainnya, saudara, sengketa gugatan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Pengadilan Negeri Kota Solo berlanjut ke proses mediasi. Nantinya mediasi akan dipimpin hakim mediator yang telah ditetapkan pengadilan. PN Kota Solo telah menetapkan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Solo, Adi Sulistiono, sebagai hakim mediator perkara gugatan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Humas Pengadilan Negeri Bambang Arianto menegaskan mediator akan hadir sesuai perintah pengadilan. Mediasi akan berjalan dengan tenggat waktu 30 hari. Apabila tidak mencapai kesepakatan, maka sidang akan dilanjutkan ke pokok perkara. Selaku hakim mediator Profesor Dr. Adi Sulistiono, Sarjana Magister Hukum, dan telah ditetapkan oleh Majelis Hakim untuk dilakukan penetapan tersebut. Kemudian untuk itu persidangan selanjutnya tentunya terhadap perkara nomor 99 itu menunggu hasil laporan dari hakim mediator. Hasil sidang perdana gugatan terkait ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo di Pengadilan Negeri Kota Solo menyepakati akan menempuh proses mediasi untuk penyelesaian perkara.
Gugatan yang mempersoalkan ijazah SMA Jokowi itu dilayangkan oleh pengacara asal Solo, Muhammad Taufik. Melalui proses mediasi, penggugat berharap para tergugat termasuk Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, hadir dan menunjukkan ijazah yang dipersoalkan. Di peraturan Mahkamah Agung nomor 1 2016 tidak bisa diwakilkan. Jadi mediasi itu harus dihadiri yang bersangkutan. Prinsipal. Untuk menjalankan perintah undang-undang itu yang harus hadir adalah Pak Jokowi sendiri, kemudian kalau dari UGM ya rektor sendiri, kalau dari ketua KPU di Solo ya ketua KPU di Solo, kalau SMA 6 adalah kepala sekolah. Jadi syaratnya memang hanya menunjukkan selesai. Gitu. Iya, menunjukkan selesai, tetapi itu kan harus lewat sebuah proses verifikasi. Apakah itu benar-benar ijazah asli atau tidak. Sementara kuasa hukum tergugat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, YB Irfan akan mendiskusikan gugatan kepada Jokowi sebelum mediasi. Dalam mediasi tentu saja saya ingin mengetahui terlebih dahulu resume yang dibuat oleh pihak penggugat seperti apa tuntutannya kepada pihak tergugat. Nah, setelah mengetahui apa yang dibuat oleh penggugat melalui kuasa hukumnya berupa resume, saya baru bisa konsultasi kepada Pak Jokowi apakah perlu dipenuhi atau tidak. Jadi saya tidak bisa untuk memutuskan seketika tanpa terlebih dahulu untuk melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pak Jokowi. Para pihak telah sepakat, Guru Besar Bidang Keperdataan Fakultas Hukum Universitas 11 Maret UNS Solo, Adi Sulistiono, yang akan menjadi mediator dalam perkara gugatan ijazah Jokowi. Adi mengatakan penyelesaian gugatan lewat mediasi didorong untuk mencapai kesepakatan atau win-win solution. Berbeda dengan perkara yang ditangani oleh pengadilan, kalau pengadilan itu paradigmanya win-lose solution, tetapi kalau saya sebagai mediator nanti paradigmanya win-win solution. Jadi kami menginventarisasi kepentingan para pihak untuk kemudian kita beri masukan agar nanti para pihak sepakat. Besok kan kita baru penjajakan para pihak dulu, ya kan, para pihak mengukakan keinginan apa yang diinginkan. Mediasi antara penggugat dan tergugat perkara ijazah SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo akan digelar pada 30 April 2025. Tim Liputan, Kompas TV.